Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang besar pada kita hari ini. Saudara-saudara, saya ingin berbagi satu kebenaran, yaitu bagaimana saudara-saudara hidup dari dua orang tokoh yang kita kenal, yang sama-sama dipanggil dari tanah Ur Kasdim, tetapi keduanya memiliki akhir hidup atau jalan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama bernama Abraham dan yang kedua adalah Lot. Perbedaan Abraham dan Lot yang membuat jalan hidup mereka berbeda. Apa yang telah membuat Lot dan Abraham itu berbeda, ya? Jadi saya menyampaikan firman ini kepada kita semua yang ada, yang mengikuti live streaming, dan pada saudara-saudara yang beberapa orang saja yang ada sama-sama. Perhatikan firman ini bukan untuk mereka yang menonton. Firman Tuhan ini bukan untuk mereka yang sedang ada di luar sana saja, tapi untuk setiap kita. Firman ini untuk setiap saudara dan saya. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama lihat. Kejadian 13, ayatnya Kejadian 13, saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Itu pertama ayat-ayat awal yang kita baca. Kejadian pasal 13. Mohon bantuan Ibu Gembalakan. Dengan menggunakan pengeras suara karena Mas. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, terima kasih. Pembacaan kita pada kesempatan ini adalah tentang Abraham dan Lot. Abraham dan Lot dalam cerita ini, saudara-saudara perhatikan, sama-sama mereka berasal dari Ur Kasdim, dan sama-sama mereka berasal dari satu pohon keluarga yang sama, dari pokok keluarga yang sama, sehingga saudara-saudara, saya percaya bahwa adalah kehendak Allah Abraham diberkati, tetapi adalah kehendak Allah juga Lot diberkati. Katakan amin. Dan demikian juga saya yakin bahwa adalah kehendak Allah kita semua yang ada saat ini diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya melihat jalan Abraham dan jalan Lot adalah jalan yang sangat berbeda, ya. Jalan yang kita lihat ada sama-sama mereka, bahkan di ayat-ayat pada ayat yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Coba dibaca ayat 2, 3, 4, 5. Mic-nya belum di-on kan? Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri
antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Puji Tuhan. Ini tembak begini saja. Pada ayat yang ke-5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Abram diberkati, Lot juga diberkati. Dalam pengertian memiliki kepemilikan, memiliki materi, memiliki kambing domba, memiliki kemah. Abraham dan Lot sama-sama memiliki. Sehingga ayat yang ke-6, negeri itu, ayat ke-6, saudara lihat, sampai ayat 6. Ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka Ya. untuk diam bersama-sama. Ya, Sebab harta milik mereka amat banyak, ya. sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saya ingin saudara melihat beberapa persamaan. Abraham dan Lot sama-sama dari Ur Kasdim. Abraham dan Lot dari satu pohon keluarga yang sama, ya. Abraham dan Lot sama-sama menuju tanah perjanjian. Abraham dan Lot sama-sama memiliki materi yang banyak. Jadi awal sampai pertengahan hidup mereka sama, saudara-saudara. Sampai pada satu puncak, saudara-saudara perhatikan, pada satu titik puncak, ini puncaknya adalah pada saat keduanya memiliki sangat banyak materi, pada saat keduanya memiliki sangat banyak kambing domba, pada saat inilah terjadi titik kulminasi antara khususnya Lot dan dibedakan dengan Abraham. Abraham justru dia makin naik dari titik kulminasi ini, dia makin naik. Tetapi ada sesuatu yang saudara lihat, Lot ketika di puncak titik kulminasi ini, dia justru mengalami anti kulminasi. Jadi ada perbedaan antara akhir daripada perjalanan Abraham dan perjalanan Lot. Sama-sama saudara-saudara ada pada jalan yang sama. Sama-sama memiliki materi yang sama-sama melimpah. Sama-sama berasal dari Ur Kasdim, sama-sama adalah satu keluarga, yang satu pohon dari Terah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang tahu cerita tentang Abraham dan Lot, apalagi Lot, ya. Kita semua sama tahu cerita tentang Lot dan cerita tentang Sodom dan Gomora. Kita komparasi antara kehidupan Sodom dan Gomoranya Lot dengan kehidupan tanah Kanaannya Abraham, itu sangat berbeda. Jauh beda, saudara-saudara, ya. Seperti jauhnya langit dan bumi, kira-kira perbandingan seperti terang dan gelap. Nah, saya lihat ini sebenarnya dari jalur yang sama, dari sumber yang sama, dari keturunan yang sama, dari asal kampung yang sama. Mereka ada pernah pergi ke Mesir sama-sama. Mereka berjalan di jalan yang sama. Bahkan mereka sama-sama memiliki banyak harta. Tetapi saudara-saudara, saya melihat perbedaan, saudara juga sudah lihat perbedaan, bahwa yang paling penting dalam hidup kita bukan langkah awal saja. Setuju dengan saya, bilang amin. Yang paling penting bagi hidup kita bukan langkah awal saja. Sebab memang langkah awal itu penting, tetapi langkah awal tanpa langkah akhir yang baik, langkah awal tidak berguna sama sekali. Bisa paham ini, bilang amin. Jadi langkah awal itu penting, tetapi langkah awal tanpa happy ending, ya, tanpa sentuhan penyelesaian yang soft, ya, yang tepat, yang seperti yang Tuhan mau, itulah yang membuat beberapa orang awalnya sama, berbeda nanti di akhir. Awalnya bergairah sama di awal, tapi nanti berbeda di akhir, ya. Itu sebabnya Alkitab Perjanjian Baru mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang
terpilih. Itu sebabnya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka yang akan selamat. Coba di mana ayatnya? Kuis. Matius berapa? Matius 20 berapa? 24 ayat 13. Coba lihat. Lihat, orang yang bertahan sampai kesudahannya, ya ayat berapa? 13. Matius 24 ayat 13. Jadi Gembala langsung standby kalau sudah dapat. Ayat 13. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yes. Kata selamat ini bukan hanya selamat tiba di tujuan, ya. Kata selamat ini menunjuk kepada safety, aman, ya. Kata selamat di sini menunjuk kepada, kalau kata Ibraninya adalah shalom. Shalom itu isinya sehat. Shalom itu isinya prosperity, kemakmuran di dalam Tuhan, ya. Shalom juga selamat itu dalam arti safe, artinya kita utuh tiba di tujuan, ya. Sebab ada orang tiba di tujuan kaki sebelah sudah ada. Tapi safe ini artinya utuh, ya. Jadi saudara lihat gambar besar dari Abraham dan Lot adalah sebuah cerminan bagi kita. Cerminan sikap, ya, cerminan sikap di mana saudara-saudara, puji Tuhan ada Abraham, ada Lot. Jadi saudara, orang yang bijak adalah orang yang belajar dari pengalamannya sendiri, kesalahan, kegagalan. Tapi orang yang lebih smart lagi adalah belajar dari kegagalan orang lain. Ya, orang lain kalau udah pernah gagal, jangan kita ikuti sama. Tapi kalau kita juga sendiri gagal, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah give up, jangan pernah lempar handuk. Karena harapan kita selama masih hidup, masih ada harapan. Katakan amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita sudah game over kalau sudah innalillahi wa inna keke. Mange wisako. Jadi kalau kita sudah game over, tidak ada lagi harapan masa depan. Oke, mari kita lihat apa yang telah membuat Abraham dan Lot jadi berbeda. Saudara tertarik dengan Abraham dan Lot? Bilang amin. Abraham dan Lot jadi berbeda. Saudara lihat ayat 11. Ayat 11. Kejadian 13. Jadi Ibu Gembala ayatnya di standby. Kejadian 13. Ayat yang 11. ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Oke, di ayat yang ke-10 maksud saya. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Oke, saya ajak saudara untuk melihat firman ini dalam bentuk perbandingan. Kita lihat Lot, kita lihat Abraham dalam poin-poin tertentu. Poin pertama adalah dasar pemilihan Lot dan dasar pemilihan Abraham itu beda. Dasar pemilihan Lot dengan Abraham motifnya berbeda, dasarnya berbeda. Oke, ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, sampai situ. Saudara-saudara yang ada membaca ayat 10 dan membandingkan dengan ayat 14, saudara ada lihat perbedaan di sana? Ada lihat perbedaan? Perbedaan apa? Dalam cara? Bukan, cara memilih maksudnya, ya. Cara memilih Lot dan cara memilih Abraham itu beda. Sekarang banyak pilihan, saudara, ya. Kita mau pilih tempat, kita lihat pakai mata, pasti kita mau pilih bisnis apa, kita mau pilih pasangan, misalnya jodoh,
kita mau pilih sekolah apa, kita mau pilih barang apa, itu adalah cara yang Tuhan akan lihat yang akan menentukan jalan atau akhir hidup kita jadi berbeda atau sama saja. Saya lihat waktu Lot memilih, ia memilih berdasarkan ayat yang ke-10. Apa yang ditulis itu ayat 10? Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Sampai situ. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Kemudian ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Apa beda ayat 10 dengan ayat 14? Dua-dua memilih, dua-dua melihat. Tapi yang membedakan dasarnya beda. Ya, kalau Lot dia memilih menurut Lot memilih menurut pandangannya sendiri. Ya, konsentrasi ya. Lot memilih menurut pandangannya sendiri. Tapi Abraham di ayat 14 apa yang dia lakukan sebelum dia memilih? Ia memilih, sebelum memilih ada datang suara Tuhan. Nah, ini bedanya. Haleluya. Saudara, kita bisa dapat suara Tuhan lewat dengar khotbah. Kita mendengar ada mimpi, ada pernyataan Tuhan, ada penglihatan, ada impresi atau kesan di hati, ada confirm atau bukti-bukti konfirmasi dari akibat kita bertanya Tuhan munculkan. Misalnya kita mau beli barang walaupun orang bilang bagus, tapi Tuhan tahu mana lebih bagus, bukan? Nah, kalau Tuhan bicara, Tuhan kasih referensi, kita harus berdasarkan apa yang Tuhan tunjukkan baru kita memilih. Nah, ini yang membuat Abraham dan Lot berbeda. Saudara mau jadi seperti Abraham? Amin. Halo, yang mau jadi seperti Abraham bilang amin. Nah, yang mau jadi seperti Abraham, kalau memilih sesuatu harus dimulai dengan dasar pertimbangan bukan apa yang dilihat oleh mata, tetapi berdasarkan apa yang kita dengar dari Tuhan. Kalau kita lihat dengan mata, Lot menggabungkan itu Sodom dan Gomora di ayatnya yang ke-10, bahwa seluruh lembah Yordan banyak air. Oke, perspektif. Kalau mau beternak di tempat yang banyak air. Kemudian seperti taman Tuhan, indah tentu. Tapi yang keliru di situ seperti tanah Mesir. Tanah Mesir dari awal sampai akhir, kalau saudara pelajari tentang sejarah Mesir, Mesir adalah gambaran dari dunia. Gambaran dari keduniawian. Taman Tuhan itu gambaran dari kehadiran Tuhan. Jadi Lot melihat, dia mencampur. Ada Tuhan memang, ada mengandalkan Tuhan memang dia. Dia tahu itu taman Tuhan. Dia mungkin tahu apa kehendak Tuhan. Sebentar saya kasih tahu, sebab ada orang bilang Lot itu orang kafir ya. Lot itu orang tidak benar. Saya kasih tunjuk satu ayat nanti belakangan, bahwa Lot itu statusnya sama dengan Abraham. Tapi nanti belakangan saya ingin konfirmasi dulu bagian-bagian ini. Jadi saudara, di mata Lot, tanah Sodom dan Gomora itu banyak air ya. Itu yang pertimbangan tuh punya kambing domba. Tapi dia memadukan, dia mengkombainkan antara taman Tuhan dan tanah Mesir. Kalau lihat di perjanjian baru, persamaan apakah antara Kristus dan Belial? Persamaan apakah antara terang dan gelap? Jadi kalau kita melihat dengan cara pandang kita sendiri, mata kita sendiri, untuk sesuatu yang kelihatannya peluang bisnisnya, peluang usahanya, peluang diberkatinya secara hitungan matematis sangat prospektif, ya, sangat menguntungkan, kita bisa mengapprove sesuatu dengan melihat, oh ini sangat menguntungkan nanti. Tetapi bukankah ada banyak orang kemudian bangkrut karena pertimbangan yang diambil, pertimbangan manusia. Saudara masih ingat ayat firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Kekuatan manusia salah satu panca indera.
kemampuan untuk melihat, insight, perspektif manusia. Baik, tetapi kemampuan manusia bukan segala-galanya. Manusia cuma bisa melihat yang bumiwi, alamiah, natural. Tapi Allah melihat yang sorgawi. Amin. Allah melihat, orang-orang benar akan melihat apa yang Allah lihat. Allah yang melihat dimensi sorgawi. Allah melihat dimensi supernatural. Allah melihat dimensi yang namanya spiritual. Tapi Lot hanya melihat dimensi lahiria, natural. Saudara-saudara, saya ingin pesankan bahwa pertimbangan-pertimbangan manusia itu baik. Berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Tetapi pertimbangan manusia saja tanpa pertimbangan Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan drop out. Kita akan kolaps. Kita akan gagal total. Saudara tahu sejarahnya, saya tidak perlu cerita tentang sejarah Lot. Ya, sejarah Lot sangat jelas. Jadi yang membuat perbedaan antara Abraham dan Lot dari sisi akhir hidup mereka bukan dari awal, sebab awal mereka rata-rata memiliki banyak persamaan. Tapi dari titik kulminasi, satu makin menanjak, tetapi yang lain mengalami titik anti kulminasi. Dia berbalik arah prestasi hidup dari Lot. Jadi yang pertama, kalau saudara pengen seperti Abraham, tidak mau seperti pengalaman nasib Lot, adalah kalau kita memilih sesuatu, harus pertama-tama pertimbangan dasarnya adalah firman Tuhan. Haleluya. Jalan Tuhan bukan jalanmu, amin. Rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Kadang kita harus dibawa pada satu hal, pada satu keadaan yang kita sendiri tidak suka. Kita sendiri kalau disuruh memilih, Abraham waktu memilih, maaf saudara ya, setelah Lot memilih bagian yang subur, setelah Lot mengambil bagian yang banyak air, Abraham tinggal dapat DP sisa kasih. Saudara tahu, memilih berdasarkan pemilihan manusia, memilih berdasarkan pertimbangan manusia, bisa mendapatkan awal-awalnya adalah tempat yang sangat diberkati dalam tanda petik. Tetapi jika kita hanya memilih dengan pertimbangan manusia saja, di tengah jalan, saudara, sejarah Sodom dan Gomora, di tengah jalan sejarah Sodom dan Gomora, yang sudah pernah ke Israel, Sodom dan Gomora itu sekarang itu adalah laut mati. Laut mati yang kadar garamnya tertinggi di dunia. Dan kemudian orang kalau di air itu bukan tenggelam tapi mengapung ya. Dan itu tempat terendah di bumi, 400 meter di bawah laut. Itu laut mati, saudara-saudara. Namanya saja laut mati. Ya, cuma DP lumpur yang berguna untuk bedak ya. Saya sendiri waktu di laut mati saya tidak mau mandi situ, saya keingat Lot. Ya, haleluya. Dan saya percaya saudara-saudara, pengalaman hidup Lot, kalau saya daftarkan apa yang dialami nanti bagian akhir. Tapi bagian awal dulu, mari kita lihat. Pada pertengahan hidup Lot dan pertengahan hidup Abraham, ternyata ketika Lot dan Abraham berselisih, flock mereka, domba kambing mereka, bermasalah karena jumlahnya melebihi. Jumlah ternak melebihi jumlah lahan ya. Jumlah ternak melebihi jumlah lahan. Sehingga perlu ada ekstensifikasi atau pelebaran lahan. Nah, di saat itu saudara-saudara, Lot salah memilih. Kenapa salah memilih? Karena ia memilih berdasarkan pertimbangan lahiriah. Saudara, saya bilang tadi, kadang ketika kita memilih, ada yang harus kita pilih walaupun kita sendiri tidak mau pilih itu. Tapi karena Tuhan yang suruh pilih, kita bukan terpaksa pilih, tapi kita belajar memilih setelah kita bertanya Tuhan. Amin. Kita belajar memilih, sebab banyak orang bisa kecewa. Pelayanan juga demikian. Kelihatan hebat, kelihatan jiwa-jiwa, kelihatan ada berkat. Tapi kalau bukan Tuhan yang bawa kita ke situ, kita akan kecewa. Tapi kalau saudara melihat sesuatu yang seperti Abraham hanya melihat batu-batu, hanya melihat tanah yang kering. Tetapi saudara, sekarang ini Israel adalah negeri yang paling makmur, yang paling safety dari segala bentuk penyakit, malapetaka, bala sampar, yang paling terdepan dari segi teknologi iptek IT adalah mereka. Penemu-penemu terbesar ada di negeri itu. Dan negeri itu
batunya mengandung tembaga dan besi dan emas. Cuma batu di jalanan, saudara-saudara ya. Bahkan sekarang saudara, kalau kita pelajari tanah yang Abraham pilih, luar biasa. Kenapa? Ia memilih berdasarkan inisiatif pertama Tuhan yang suruh, pandanglah sekelilingmu. Kalau orang cuma melihat kiri kanan, orang akan lihat kekurangan orang lain. Amin. Kalau orang cuma melihat dengan kekuatan, orang cuma melihat peluang-peluang masalah. Saudara hanya akan melihat sulitnya medan usaha. Saudara hanya akan melihat, saudara akan membanding-bandingkan kota A lebih prospektif, kota B kurang prospektif. Tapi dimanapun kota engkau tinggal, kalau engkau berinisiatif sesuatu, dimulai dengan bertanya Tuhan, dimulai dengan berkonsultasi dengan Tuhan. Tanah kering kerontang, saudara, di sana orang Nusantara bilang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tapi Israel lebih hebat dari Nusantara tanpa bermaksud tidak nasionalis. Ini soal Alkitab, amin. Nah, saya percaya saudara, cara mereka, dasar pemilihan mereka yang berbeda, yang telah membuat Lot. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16, perhatikan baik-baik saudara-saudara, apa yang menjadi keinginan mata kita belum tentu itu kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Ya, saya percaya saudara, makin dibukakan cara pandang. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 16, bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, terima kasih. Pada variabel kedua, semua yang dalam dunia, ya, satu keinginan daging, sudah pasti bukan kehendak Tuhan ya. Tapi yang kedua yang agak netral, keinginan mata. Bagaimana Pak maksud? Tidak boleh dan orang cuci mata. Boleh cuci mata pakai bawa waterboard. Ada alat material untuk cuci mata. Tapi memilih berdasarkan keinginan mata adalah malapetaka. Ya. Jangan memilih berdasarkan pandangan mata. Lebih banyaklah kalau memilih bertanya Tuhan. Tuhan, apakah kehendak-Mu? Apakah kehendak-Mu? Apakah kehendak-Mu? Bisnis itu Tuhan, apakah kehendak-Mu? Brur itu jadi jodohku, ses itu jadi pasanganku. Apakah kehendak-Mu? Jangan pandang paras dan eloknya, amin. Jangan pandang penampilannya, tapi pandang apakah kehendak Tuhan di balik apa yang kita lihat. Haleluya. Saya percaya saudara, tidak perlu saya jelaskan bahwa Abraham telah memilih atas kehendak Tuhan, atas dasar perintah firman. Dan Abraham telah mendapat gelar Bapa segala orang beriman. Karena dia mampu melihat di balik batu-batu yang gersang, di tanah yang kering kerontang. Dia mampu melihat jauh ke depan, ribuan tahun ke depan. Wah, tanah ini adalah tanah yang paling makmur di 2020. Dia mampu melihat itu. Kalau saudara melihat dengan cara Tuhan melihat, apa yang natural, saudara tidak akan dapat lihat seperti sebagaimana kalau saudara melihat Tuhan. Tuhan melihat yang natural dari sudut pandang supranatural, maka saudara akan melihat di balik usaha yang ditinggalkan orang, di balik negeri yang ditinggalkan orang, ternyata negeri itu yang paling maju di masa depan. Usaha itu yang paling maju di masa depan. Orang tidak pernah melirik yang namanya usaha daring, yang namanya online. Tapi sekarang orang-orang terputar terbalik saudara. Mereka tidak dapat menyangka bahwa apa yang sebenarnya orang-orang anggap melihat dengan sebelah mata, kalau Tuhan yang buka jalan, maka Tuhan akan membuka-buka pintu berkat. Jadi yang pertama, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Penting sekali agar kita sama dengan Abraham, kita harus punya dasar pemilihan berdasarkan apa kata Tuhan. Puji Tuhan, saya jadi tenang kalau saudara semua jemaat punya cara memilih seperti ini. Saudara tidak akan menemukan masalah. Saudara tidak akan menemukan kesulitan. Karena setiap yang dipilih berdasarkan referensi Tuhan tidak akan pernah salah. Haleluya. Yang kedua, hal yang membuat Abraham berbeda dengan Lot adalah
Kita baca pada ayat yang selanjutnya. Dari ayat yang ke-10 tadi kita baca lagi. Kejadian 13 masih tetap tidak pindah-pindah ya. Kejadian 13 ayat yang ke-10 lagi. Ayat yang ke-10 bunyi dari firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang kedua ini yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Gembala. Cara Lot dan cara Abraham berbeda dalam cara fokus pada apa yang mereka lihat itu berbeda. Saudara, kalau kita lihat Lot punya cara melihat, dia fokus kepada yang material yang terlihat mata. Tetapi Abraham fokus kepada Tuhan yang tak terlihat. Amin. Kalau saudara lihat kepada materi yang terlihat oleh mata, materi itu saudara-saudara, materi yang kelihatan. Saya tanya ya, ini ilmu fisika. Ilmu fisika di elektromagnetik, teknik elektro, baik elektro yang sifatnya arus searah ataupun arus bolak-balik. Saya tanya saudara, kalau dalam ilmu kabel listrik, mana yang lebih penting? Yang kelihatan atau yang tak kelihatan? Yang mana lebih penting dalam ilmu listrik? Yang kelihatan atau yang tak kelihatan? Ya? Yang tak kelihatan. Kabelnya saudara. Saudara kabelnya saudara lihat tidak ada apa-apa. Tapi coba saudara pegang kabel yang ada muatan listrik. Paling tidak saudara biar botak rambu berdiri. Kenapa? Karena sesuatu yang tak kelihatan bukan berarti tidak ada apa-apanya karena tak kelihatan. Amin. Tapi kecenderungan manusia lebih cepat tertarik pada apa yang kelihatan. Makanya Samuel pernah diinterupsi oleh Tuhan. Jangan memandang parasnya. Jangan memandang eloknya. Paras, elok dan baik itu sebenarnya adalah dasar pertimbangan mengapa Saul dipilih. Dia seorang gagah, seorang yang elok, sebahu lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Dia seorang prajurit, dia seorang yang representatif untuk seorang raja. Tapi Daud tidak, karena badannya sameko ya. Tahu sameko? Sekitar begitulah. Jadi kalau lihat pandang atau pandang paras yang elok, Tuhan bilang aku tidak pandang paras elok pertama-tama. Karena yang aku pandang pertama adalah hati. Amin. Manusia melihat apa yang di depan mata tapi Tuhan melihat hati. Artinya Tuhan lebih fokus kepada yang tidak nampak kepada banyak orang. Tuhan lebih fokus kepada apa yang tersembunyi. Amin. Manusia lebih fokus kepada apa yang terlihat. Saudara, ada pengusaha yang bilang begini, jangan lihat kami ini pakai jas. Jangan lihat kami pakai mobil mewah. Kamu tidak tahu hutang kami banyak. Ya? Kamu tidak tahu. Jangan lihat orang yang biasa-biasa. Cuma bawa woka. Di dalam woka itu ada uang miliaran rupiah. Karena kepemilikan tidak tergantung penampilan, bukan? Jadi kalau saudara-saudara melihat apa yang di depan mata, ada satu pendeta, pernah saudara-saudara, dia uji jemaatnya. Dia menyamar sebagai pengemis di muka gereja. Ya, kemudian dengan segala ketidakberdayaan, dia minta roti, minta air minum. Sebagian besar jemaat lewat, ada beberapa yang memberi dia sedekah. Dia lihat sendiri jemaatnya, jemaat tidak kenal dia. Setelah sudah saat firman, pendeta ini pergi ke mimbar dan dia membuka semua samarannya. Saudara lihat, manusia lebih tertarik pada apa yang di depan mata. Saya berharap jemaat tidak terlalu silau dengan materi, amin. Orang-orang kerajaan Allah tidak silau dengan materi. Walaupun materi itu penting, tapi materi bukan fokus kita. Haleluya. Saya percaya materi itu akan mengikuti kita dari belakang. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti kita dari belakang. Asal seumur hidup kita diam di rumah Tuhan. Katakan amin. Jadi filosofi hidup Daud sama dengan filosofi hidup Abraham. Abraham adalah keturunan Daud itu bersumber dari Abraham. Keturunannya. Dan dia adalah representasi dari pola hidup Abraham. Abraham melihat hanya tanah kering kerontang di depannya. Sebab yang dipilih kan Abraham bilang begini, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Kalau kamu menganan aku mengiri.
Jadi kalau kamu mengiri, aku menganan. Jadi Abraham tidak bilang, kalau ngana mau pilih, saya maksud kalau orang tua kan biasa lebih dulu memilih toh. Ya, kasih kepercayaan orang tua, pilih dulu baru anak-anak muda. Orang tua makan dulu, nanti kalau masih ada sisa baru kita makan. Dalam rangka menghormati orang tua. Tapi yang terjadi sebaliknya saya bicara itu. Sebentar. Tapi inti dari mata Lot tertuju pada materi. Dan inti daripada mata Abraham tertuju dia gunakan Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Apa yang digunakan oleh Abraham berbeda dengan apa yang digunakan oleh Lot. Mari saudara-saudara, agar akhir hidup kita seperti Abraham. Ibrani 11 ayat 1. Ini adalah cara, perspektif, cara pandang yang membuat Abraham dan Lot berbeda. Saya harap saudara dan saya semua memiliki pola hidup seperti Abraham ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar harapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes. Amin. Iman adalah bukti. Bukti sebenarnya imajinasi yang bisa kita lihat. Saya tanya saudara, kalau saya ngomong babi putar, saudara bisa lihat babi putar? Di mana? Imajinasi. Amin. Kalau saya bilang babi utang, saudara bisa lihat babi utang? Ada di imajinasi. Saya bilang 5 miliar, saudara bisa lihat 5 miliar? Bisa, di imajinasi. Iman bekerja di alam roh. Roh kita, saudara, kekhawatiran bekerja di jiwa. Tapi yang namanya iman bekerja di roh kita. Jadi roh itu bekerja di imajinasi. Imajinasi adalah area antara roh dan jiwa yang selalu tarik-menarik. Isi imajinasi bisa hayalan yang salah, tetapi imajinasi bisa berisi tentang konsep-konsep iman, tentang apa yang kita harapkan yang Tuhan bisa buat bagi kita. Jadi Abraham melihat dari sisi iman, jadi kemampuan dia, iman, saudara, mata bisa melihat materi, tetapi iman bisa melihat imaterial. Apa imaterial? Yang non materi. Mata jasmani bisa melihat benda, tetapi saudara-saudara, mata iman atau mata hati bisa melihat apa yang terjadi di masa depan sebelum kejadian itu nyata. Dan itu yang dinamakan dengan iman. Jadi mata Lot dan mata Abraham berbeda dalam hal memandang. Karena Lot lebih perspektifnya ke arah materi. Ujung-ujung hidup Lot kehilangan materi, betul? Tidak ada sisa saudara-saudara, belerang turun ke Sodom dan Gomora. Bahkan sisanya laut mati. Bahkan lebih parah, saya sudah buka sedikit. Hasil akhirnya istri Lot pun. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Kenapa? Ia ingat mobil Fortuner, ia ingat mobil apa yang paling sesudah itu? Alphard. Dia ingat rumahnya, dia ingat apanya lagi? Ya, kebun. Dia ingat vilanya. Dia ingat semuanya. Dia ingat tokonya. Dia ingat usahanya. Dia ingat batangan emasnya. Dia ingat kalungnya. Dia ingat. Orang kalau hatinya tertuju kepada materi, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Amin. Itu sebabnya istri Lot tidak bisa dipersalahkan, karena bagaimana bisa tahan harta yang terkumpul sama kaya dengan Abraham tuh dia. Sama kaya dengan Abraham, harta yang berkumpul bertahun-tahun hanya habis dalam satu hari oleh belerang yang jatuh dari langit. Kita bisa bayangkan kalau ada 10 mobil kita tidak tahan untuk tidak lihat. Paling tidak kita melihat itu mobil hangus. Cuma melihat. Tapi istri Lot, oleh karena cara pandang Lot ini berjangkit pada istrinya. Akhirnya ketika ia menoleh ke belakang, ia menjadi, kalau jadi tiang listrik masih lumayan. Masih boleh pakai untuk PLN. Tapi jadi tiang garam. Saya waktu lihat tiang garam di sana, saya tidak tahu persis apakah itu benar-benar istri Lot. Karena apa? Mata yang tertuju pada materi akan membawa hati kita juga ikut kepada materi. Setuju dengan saya? Bilang amin. Jadi walaupun kita tidak punya apa-apa, yang paling penting mata iman kita jangan kabur.
Amin. Jadi ada waktu Tuhan. Tuhan akan promosi engkau seperti Abraham. Abraham, saudara, sudah sangat kaya, ya. Di ayat 2, coba baca ayat 2. Kejadian tadi masih, kita tidak kemana-mana. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kalau Alkitab bilang kaya, kaya. Ya, baru dia tambah kata sangat kaya. Kaya. Kaya di situ ternaknya, kalau zaman itu ternak, perak, emas. Luar biasa. Kalau sama-sama kaya Lot dengan Abraham, hampir sama saja. Jangan sama. Jadi pada waktu mereka keluar dari Sodom dan Gomora, siapa tahan saudara-saudara? Saudara ada di Malalayang, kemudian Tuhan perintah pergilah ke Warembungan. Kemudian Malalayang sementara dihujani dengan hujan belerang. Dan saudara punya rumah, sudah ditinggalkan di belakang. Dan Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Aduh, enggak tahan Pak Hendra, ya. Tahan. Enggak tahan kalau melihat ke belakang. Apalagi itu bunga-bunga kaktus. Satu pot 250.000. Mana orang tahan? Tapi kalau kita mau seperti Abraham, mata harus tertuju kepada Tuhan. Merindukan satu tanah air yang lebih indah daripada tanah air yang sekarang ada. Dan saya percaya kalau mata kita seperti mata Abraham, tidak fokus pada materi. Apa yang orang seperti Lot tidak lihat sebagai prospek, ternyata karena Tuhan, tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu. Menjadi tanah idaman. Bahkan hampir setiap kita rindu ke sana. Amin. Kenapa? Karena ini tanah yang diberkati. Ini adalah satu pola bahwa kalau melihat sesuatu, lihatlah seperti Abraham melihat. Cara pandangnya adalah seperti Ibrani pasal 11 ayat 1. Yang dia pentingkan adalah perspektif memandang dari sudut pandang Tuhan. Tuhan punya cara pandang, ia melihat yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Di mana ayatnya? 2 Korintus 4 ayat 16, ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17, coba lihat. Yang kelihatan sementara sifatnya. Saya lihat saudara-saudara, kami dulu ada punya alat yang namanya speaker Lane. Sekarang saudara sudah dimakan karat dan ngengat. Ya. Padahal itu hebat sekali zaman itu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak fokus, bukan tidak lihat ya. Kita lihat, tapi kita tidak fokus. Melainkan yang tak kelihatan. Ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, Ya. sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya tanya, kalau saudara dan saya babedak, mandi, lulur, apakah boleh? Boleh. Tapi tidak boleh fokus. Harus fokus kepada melulur roh kita. Fokus kepada mendandani roh kita. Karena inilah yang akan kekal ya. Inilah yang akan kekal. Yang lain akan sampai di liang lahat. Tapi yang roh kita akan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga, perbedaan Lot dan Abraham adalah dalam ayat 9 dan ayat 10. Ayat yang ke-9 dan ayat 10, tapi ayat 9 saja. Ayat 9 dan ayat 10 bagian A. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sampai sini, terima kasih. Kalau sudah perhatikan interval antara ayat 9 dan ayat 10, apa yang seharusnya ada pada Lot di ayat antara itu? Coba, karena poin yang ketiga, saya ingin saudara melihat perbedaan antara cara Abraham memperlakukan sesama dan cara Lot.
memperlakukan sesama. Saudara bisa lihat di situ. Inisiatif untuk berpisah, cari solusi ada pada Abraham. Dan penawaran pertama untuk memilih ada pada Lot. Lot yang ambil. Kalau saudara baca sepanjang sejarah Alkitab, saudara pernah dengar begini, ada kalimat, janganlah begitu kiranya Tuanku. Janganlah begitu kiranya pamanku. Tidak patut kami berbuat seperti itu. Tidak patut kami anak-anak memakan dulu, kemudian orang tua mengambil sisanya. Saudara lihat ya, tidak patut, tidak patut. Harusnya Lot, saya tanya, apakah Lot orang benar? Lot orang benar. Saya sudah mau kasih tunjuk ayatnya ya. Lot itu orang benar. Lihat di 2 Petrus 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Apakah Lot orang benar? 2 Petrus 2 ayat 7 dan Ya. 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Sampai situ saja. Lot orang benar, tapi orang benar yang tidak mau hidup seperti firman. Apakah firman yang saudara ingat? Salah satu yang harus diingat, hormatilah orang tua. Jadi kalau suruh memilih, harus memilih pertama adalah orang tua. Itu etika di mana-mana. Ayat 9 dan 10 tidak ada Lot bilang, jangan begitu pamanku Abraham. Saya ini kan keponakan. Saya juga diberkati kan karena Om Abraham. Karena uncle. Saya ini jadi begini gara-gara siapa? Coba kalau saya ikut coba saya ikut Haran, om saya yang lain, atau papa saya sudah mati di Haran. Tapi karena saya ikut Abraham, paman saya yang takut Tuhan, maka saya jadi begini. Tapi ketika disuruh pilih, kamu menganan, saya mengiri. Saudara lihat ayat 10, langsung Lot tanpa basa-basi. Ini adalah pola karakter orang. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Walaupun saya gembala, saya juga harus menghargai orang-orang tua di jemaat. Karena mereka orang tua dari segi umur. Walaupun orang tua dengan begitu legowo, puji Tuhan, tunduk pada saya bukan karena saya muda atau tua, tapi karena saya gembala. Itu adalah hierarki yang diatur di gereja, di rumah tangga, di kerajaan Allah, di negara juga ada begitu. Coba saudara perhatikan, orang-orang yang tidak tahu protokol rasa hormat, rata-rata hidupnya error, betul? Seperti Esau, seperti anak yang terhilang, seperti Kain, ya. Hidup orang-orang yang tidak mau mempraktekkan nilai-nilai rasa hormat kepada orang yang patut menerima hormat, itu mengalami gangguan yang serius seperti Lot. Saya percaya saudara sudah dikonfirmasi bahwa Lot itu orang benar. Tapi saudara, ada orang benar tapi tidak mau bertumbuh. Ada orang benar secara status, sebab orang benar ada dua definisi. Dibenarkan oleh darah Yesus secara status, tetapi dibenarkan lewat bukti-bukti perbuatan menurut perjanjian lama. Jadi benar perjanjian baru oleh darah Yesus. Benar perjanjian lama oleh perbuatan. Jadi kita tidak boleh bilang orang benar kalau perbuatan tidak benar. Jadi kalau salah, minta maaf, minta ampun, berubah. Jadi kalau kita punya status orang benar, tidak disertai dengan tindakan benar, ini akan membuat kita tidak bisa bertahan sampai pada kesudahan. Jadi hidup benar itu penting, katakan amin. Tindakan benar itu penting, katakan amin. Jadi ketika Abraham dan Lot, Abraham itu saudara-saudara, dia memberi dulu kesempatan kepada Lot. Bapak-bapak seperti ini, bapak-bapak yang rendah hati. Amin. Ayo silakan kamu pilih lebih dulu. Sebenarnya Abraham bilang ya, karena kita orang tua, kita dulu pilih ya. Di mana-mana akan diterima begitu toh? Bagaimana Ibu Ponto? Di mana-mana tidak ada hukum yang akan melawan apabila kita bilang ayo orang tua pilih dulu baru anak-anak. Tapi ini Lot tidak, ya. Lot tidak melakukan itu. Halo, yang punya orang tua, hormati orang tua. Amin. Yang orang tua, kalau orang tua bilang kamu lebih dulu, kamu, itu adalah sebuah kemurahan hati sebenarnya.
Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, Lot mengalami banyak hal yang buruk bukan kebetulan. Tetapi ada faktor-faktor yang secara aplikatif dalam hidupnya sehari-hari yang ia lupa dia buat. Saudara-saudara lihat pada ayat yang kita baca tadi, tidak ada yang bilang, Lot bilang, Bapak Abraham, tidak enak kita lebih dulu. Bapak Abraham, tidak enak saya ini kan anak. Kenapa saya harus lebih dulu? Ya? Haleluya. Tapi ayat 10 lalu langsung ya. Langsung. Kalau kata lalu ini bisa juga diganti sesudah itu. Ya. Dulu bilang arakian. Sesudah itu. Langsung. Tidak ada lagi basa-basi. Padahal kalau kita lihat aturan, harusnya Lot mengerti bahwa yang harus lebih pilih lebih dulu adalah Abraham. Sudah pahami ini? Bilang amin. Jadi jangan salah paham, ini bukan soal kita mengkultuskan orang tua, tapi soal tata krama untuk supaya kita punya hidup ke depan diberkati oleh Tuhan. Orang tua ada salah? Ya. Tapi Tuhan adalah hakim atas orang tua kita. Bukan anak-anak yang adalah hakim atas orang tua. Anak-anak adalah bertanggung jawab untuk melindungi seperti Ham. Dia mengekspos kesalahan Nuh, akhirnya Ham terkutuk. Ada kesalahan memang Nuh, tetapi bukan tugas Ham untuk bawa kemana-mana tentang keburukan dari Nuh. Saudara sependapat bilang amin. Haleluya. Yang keempat, ayat 7 dan ayat 8. Ya, saya mohon izin, saya dapat kasih karunia. Ayat 7 dan 8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, terima kasih. Kalau saudara jadi Lot, kalau saya jadi Lot, saya akan bilang begini pada gembala-gembala saya. Gembala-gembalaku, domba-dombamu sebanyak ini bukan gara-gara kita saja, bukan gara-gara saya. Saya ini dibawa oleh Abraham ke sini, jadi saya ini maaf cuma numpang. Bisa tangkap ya? Yang dipanggil secara inti adalah Abraham. Dan beberapa keluarga dalam perjalanan mati di Haran. Inti Abraham kan diminta keluar dari sanak saudara, keluarga, orang tua, rumah, tempat kediaman, tempat asal. Yang masih tak ikut adalah satu-satunya Lot. Dan kalau Lot sadar, ini kan saya punya banyak ini, bukan semata-mata karena saya, karena ini dalam bahasa Manado ini tampias. Ini berkat tampias. Jadi ketika gembala the flocks, ini kambing domba daripada Lot, berselisih dengan kambing domba gembalanya daripada Abraham, harusnya Lot itu berpikir, torang ini maaf tahu diri kesiang. Halo para gembala-gembalaku, tahu diri kita ini keponakan. Sana itu DP inti, DP tuur, DP tunaas. Bukan berarti saudara-saudara Allah pilih kasih. Tapi ketika terjadi konflik, saudara, Lot tidak ngomong apa-apa. Coba lihat. Ketika terjadi konflik, Lot tidak ngomong apa-apa. Abraham yang inisiatif cari solusi. Harusnya kalau kita lihat ini akhir hidup Lot. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi inilah jadi cermin buat kita. Haleluya. Kalau ada konflik, mari kita cepat-cepat berusaha cari jalan keluar. Amin. Kalau ada perselisihan, mari cepat-cepat jangan diam diri. Kita cari solusi. Amin. Jangan kita bangun perspektif negatif. Kemudian kita hanya membiarkan orang lain cari jalan. Dan saya nanti kasih tunjuk saudara, ada satu video sederhana tentang ada orang yang sedang menarik gerobak dan ada orang-orang yang datang membantu, tetapi bantuan mereka sebenarnya justru tidak efektif, tapi hanya lebih banyak menghalangi.
Lot seharusnya ngomong kalau ada konflik antara gembala kambing domba Lot dan Abraham. Dia akan bilang, Abraham minta maaf atas nama gembala-gembala saya minta maaf ke siang. Ini mungkin orang nak mengerti. Nanti kita coba mengalah, kita cari jalan, kita mau didik tapi gembala-gembala. No, tidak ada catatan di sini. Tapi lihat Abraham, luar biasa. Karakter orang-orang yang punya masa depan cerah seperti ini. Amin. Lihatlah Mazmur 37, tidak usah baca. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikan orang jujur, orang yang tulus, dan orang yang suka damai akan ada masa depan. Ini ayat sangat terkenal di jemaat ini. Perhatikanlah orang tulus, orang jujur, orang tulus, orang suka damai akan ada masa depan. Masa depan ini sama dengan tuh sampai kesudahan. Titik puncak hidup kita harusnya lebih naik kalau kita selalu mau berdamai. Amin. Titik puncak hidup kita tidak balik, anti kulminasi. Kalau kita selalu cari solusi pada saat ada konflik. Kata di sini digunakan perkelahian. Tidak boleh ada perkelahian di antara kita. Amin. Karena Abraham bilang kita ini kerabat. Haleluya. Tidak boleh ada perkelahian di antara karena kita satu tubuh Kristus. Katakan amin. Tidak ada boleh perkelahian di antara kita karena kita dalam Tuhan kita orang bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus orang bersaudara. Jadi konteks ini saya lihat Abraham luar biasa dalam bersikap. Tapi Lot belum nyampe, kesian. Kita tidak mempersalahkan siapa-siapa tapi dia belum nyampe. Sehingga ketika dia disuruh pilih, dia cepat-cepat pilih. Harusnya dia bilang, "Sedua salah kita Abraham." Biar juga Abraham yang pilih. Dia orang yang mengalah. Orang ini istilahnya cuma tampias dapat berkat. Saudara lebih banyak sadar diri, lebih diberkati oleh Tuhan. Saya sadar diri, kalau bukan karena saudara-saudara, saya juga tidak seperti ini. Amin. Saya karena dukungan banyak orang, saya masih ada sampai hari ini. Tapi terutama ini dukungan dari Tuhan kita di sorga. Haleluya. Saudara bergairah, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara-saudara, saya berharap saudara tangkap ini bagian terakhir ini penting. Jadi bagian keempat tadi sikap hidup ketika konflik itu berbeda Abraham dan Lot. Yang keempat, saudara lihat pada ayat 18. Ini ayat yang saya sangat tertarik. Ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Garis bawahi kata mezbah. Saudara pelajari hidup Abraham, hampir setiap tempat di mana dia pergi, hampir setiap tempat di mana dia tinggal, selalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bandingkan dengan Lot, cari satu ayat kalau Lot pernah bangun mezbah. Tapi 2 Petrus tadi bilang dia orang benar, tapi tidak mau bangun mezbah. Mezbah adalah hati yang menyembah Tuhan, hati yang tulus, amin. Hati yang menyembah Tuhan. Ada sekinah glory turun di hati kita. Karena orang tidak sekedar cari berkat, tapi bertemu Tuhan secara pribadi, itu mezbah. Elia pernah membangun kembali mezbah yang telah runtuh, sehingga api Tuhan turun. Gereja kita kalau mau lihat masa depan, bertahan sampai kesudahan. Walau cuma 1-2 orang, penyembahan harga mati. Amin. Penyembahan tidak boleh dirubah walaupun situasi berubah. Walaupun saya dan saudara hanya 2 orang berkumpul, kita harus tetap menyembah Tuhan. Kita harus membangun mezbah, haleluya. Tidak peduli banyak orang atau sedikit, karena hati kita adalah jalan, pintu bagi hadirnya hadirat Allah. Dan mezbah ini saudara menyangkut sikap hati, sikap perasaan kita. Hati itu terdiri dari 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita punya kehendak, perbuatan boleh menyanyi, tapi perasaan harus turut ikut menyanyi. Amin. Dan perasaan turut menyanyi dengan ekspresi, pikiran kita juga harus turut fokus kepada Tuhan. Berapa banyak orang ada mezbah,
pujian tapi hati tidak. Jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Abraham luar biasa. Ketika Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer dan sekutunya, raja-raja Sodom dibawa harta benda Lot diambil oleh musuh. Satu pasukan kecil dari Abraham dapat mengalahkan sepasukan besar Kedorlaomer. Dan dengan pasukan kecil, hanya 400 orang, dia bisa merebut kembali semuanya. Dia dapat memenangkan peperangan. Dan karena satu hal, dalam hidup dari Abraham, ini garis bawahi, di rumah, di jalan, dimanapun engkau, apalagi di ibadah, jangan lupa mesbah penyembahan itu penting. Sekali lagi, mesbah penyembahan itu penting. Sibuk tetap sibuk. Sibuk meski sibuk. Saya setuju saudara-saudara. Jangan kita terjebak pada ibadah yang artifisial. Ibadah yang penting ada jalan ibadah. Tapi hadirat Allah tidak ada lagi. Kita tidak bertemu Tuhan di hadirat. Karena kita bangun hezbah untuk bertemu Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas Abraham. Nggak apa yang dilakukan semua berhasil. Masa depan Abraham penuh kemenangan gilang gemilang. Bahkan bukan cuma itu, keturunan Lot mati, yaitu keturunan Amon dan Moab. Sepanjang hidup Amon dan Moab tidak boleh masuk dalam bait Allah. Itu aturan. Tapi keturunan Abraham sampai hari ini, bahkan kita ini adalah keturunan Abraham. Secara rohani kita adalah orang-orang percaya yang garis line edge dari Abraham. Sikap hidup itu transfer pada kita hari ini. Legacy, warisan itu harus turun pada kita. Mesbah Tuhan lebih penting daripada kegiatan lainnya. Dan itu yang membuat Abraham. Tuhan bilang, kamu bukan cuma hambaku, tapi engkaulah sahabatku. Dan jalan hidup Abraham adalah jalan yang pernah membuat banyak bangsa di seluruh bumi diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan Arab yang Raja Minyak adalah keturunan daripada Abraham melalui Ismail. Saudara pengen diberkati jalan hidup saudara, berpolalah pada Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Amin.